Hello again, thank you for coming back. Well, in this episode, we are still talking about the pronouns, and this is the last episode about the pronouns. And in the next episode, we will talk about something different, okay? Well, look at the board. Terkadang saya berbicara pada diriku atau saya berbicara sendiri. Nah, ini how do you translate this into good English? Kamu menerjemahkan dalam bahasa Inggris yang bagus bagaimana ini? Apakah sometimes I talk to me? Kan kita sudah belajar di episode ketiga ya mengenai object pronouns ya, me. I talk to me. Apakah ini benar? Tentu salah. Yang benar adalah I talked to myself, bukan to me. Ya, hang on, I will explain later. And begitu juga seperti ini ya. She looked at she. Mungkin misalnya di kaca, in the mirror, she looked at she. Apakah ini benar? Tentu salah juga. Yang benar adalah she looked at herself. Ada myself, ada herself. Ya, I'll explain later. Again, be careful, don't hurt yourself. Atau mana yang benar? Be careful, don't hurt yourselves. Yourself atau yourselves. What the difference between these two? Bedanya apa ini? Ya, I'll explain later ya. The last one, yeah. The president opened the ceremony. Atau the president himself opened the ceremony. Di situ bedanya hanya himself aja, ada di situ himself. Itu himself itu fungsinya apa di situ? Apakah benar seperti itu? Ya. This is what we are going to talk in this episode. We call it reflexive pronouns. Okay? So, be ready. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa our today's lesson is about the reflexive pronouns. Myself, yourself, yourselves. Nah, bedanya yourself dan yourselves. Gini, you sebenarnya ada dua arti. Bisa artinya kamu atau kalian. Jadi you itu bisa singular, bisa plural. Kamu atau kalian. Oke? Tapi kalau saya bilang yourself, tidak ada S-nya, yourself itu kamu sendiri ya, singular. Tetapi kalau saya bilang yourselves, kenapa ada S di situ? Selves itu karena plural, kalian. Jadi itu bedanya ya. Oke, kemudian himself, laki-laki. Herself, itself, benda ya. Ourselves. Oke, ada S di situ. Themselves. Oke. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih detail tentang reflexive pronouns ini, saya mau bilang bahwa kita ada quiz ya. Seperti tadi yang saya bilang di awal tadi bahwa this is our last discussion about the pronouns ya. Kita sudah belajar mengenai pronouns dari episode 3, 4, 5, 6 dan ini quiz ini berupa ulangan. Jadi apakah kalian sudah menguasai dari episode 3 sampai 6 ini? Bahwa ini adalah sesuatu yang mirip-mirip pelajarannya ya. Agaknya semuanya nyambung, semuanya pelajaran ini. Jadi apakah kalian sudah benar-benar menguasai? Nah, inilah ulangan kalian nanti. There are 30 questions. Nah, nanti linknya ada di deskripsi video. Oke? Well, you may ask, what are reflexive pronouns? Apa sih reflexive pronouns ini? Nah, reflexive pronouns ini adalah words, kata-kata we use when the subject
and the object are the same person. Jadi objeknya dan subjeknya itu adalah orang yang sama. Yang kita pelajari di episode ketiga yaitu subjek dan objek adalah subjeknya siapa, objeknya siapa, orangnya berbeda. Tetapi kalau yang ini orangnya sama. Oke, jadi kalau subject and object are the same person, we have to use the reflexive pronouns. Oke, ingat ya. Jadi artinya you do the action and the action comes back to you. Kamu melakukan, juga kembali ke. Let's see the example to make it like more comprehensive ya. I told myself to calm down. Jadi saya yang melakukan aksinya, saya yang berbicara. Kepada siapa saya bicara? Ya kepada diri saya sendiri. Jadi tidak boleh I told me. Harusnya I told myself. Jadi tidak boleh I told me. Me sebagai objek, tetapi karena ini orang yang sama, subjek dan objek adalah orang yang sama, maka kita harus menggunakan reflexive pronoun. Ya, I told myself to calm down. Oke? Nah, ada beberapa penggunaannya untuk lebih detail ya. I explain. The first one is when you do something alone. Ketika kamu melakukan sendiri, kamu sendiri loh yang melakukannya, bukan orang lain. Ya, kamu sendiri yang melakukannya. I cooked dinner myself. Jadi saya bilang, oh, saya sendiri loh yang masak ini, bukan orang lain. Jadi kalau kamu sendiri yang melakukannya, bukan orang lain, kamu bilang seperti itu. I cooked dinner myself. Oke? He carried all the boxes himself. Jadi dia sendiri yang membawa box itu. Ya. He himself. I myself. Ya. She changed the light bulb herself. Jadi dia sendiri, bukan orang lain yang menolong dia, yang melakukannya. Dia sendiri. Kita penekanan bahwa yang melakukan adalah dia. Jadi kalau dia sendiri, kita harus menggunakan reflexive pronoun di sini. Ya, she herself. Paham ya? The computer shut down by itself. Jadi komputernya mati sendiri, bukan karena orang lain yang melakukannya, bukan karena saya yang mematikannya. Jadi dia sendiri yang mati, ya. Jadi harus pakai itself karena benda. The computer, it menjadi itself. The computer shut down by itself, ya. The door closed itself. Jadi bukan karena orang lain, tapi dia sendiri. Jadi itself, karena door itu adalah benda. Oke? Sampai di sini paham ya? Yang kedua, kita juga menggunakan reflexive pronoun untuk to emphasize importance. Kalau kita menekankan sesuatu, ada penekanan di situ. Ya, menekankan. Let's see the example. I will talk to the manager myself. Jadi saya bilang, kita mau menekankan di situ. Oh, saya sendiri atau saya langsung yang bicara pada manajernya. Apakah boleh saya hilangkan myself di situ? Jadinya begini. I will talk to the manager. Benar, boleh. Tetapi kalau saya menambahkan myself, jadi saya menekankan di situ bahwa saya sendiri yang bicara sama manajernya. Saya langsung gitu ya. Kita biasa bilang begitu. Oh, dia langsung, saya langsung gitu ya. Jadi bilangnya dalam bahasa Inggris, I will talk to the manager myself. Atau I myself will talk to the manager. Kita tekankan, saya langsung. I myself will talk to the manager. Atau I will talk to the manager myself. The director himself approved the project. Jadi direkturnya sendiri yang menyetujui, direkturnya langsung yang menyetujui. Saya juga bisa menghilangkan himself, the director approved the project. Itu juga benar. Tapi kalau saya tambahkan himself di situ, kita menekankan, oh direkturnya langsung loh yang melakukannya, dia sendiri. Nah, himself ini bisa setelah the director, bisa juga di bagian di terakhir ya, di akhir ya.
the director approved the project himself, atau the director himself approved the project. Kenapa himself? Karena kita anggap bahwa direkturnya pria ya, tetapi kalau direkturnya wanita, jadi the director herself ya. Ingat ya. Bisa juga we will solve this problem ourselves. Tanpa ourselves we will solve this problem, okay? Tapi kalau saya bilang ourselves, kami sendiri yang menangani masalah ini. Ya, ada penekanan di situ. Nah, the president opened the ceremony, atau the president himself opened the ceremony. What's the difference? Bedanya apa? Ya, seperti tadi yang saya bilang, kalau ada himself, berarti kita emphasize di situ. Ya, kita menekankan bahwa dia langsung loh. Ya, dia sendiri. Oke? Okay? Ya. Well, the next one, we use also the reflexive pronouns when something is accidental. Tanpa disengaja atau karena kecelakaan ya, tanpa disengaja ya. For example, misalnya you are preparing the dinner ya, kamu menyiapkan makan malam, kamu potong-potong bawang, tidak sengaja kamu potong jari kamu, tidak sengaja. Jadi bagaimana kamu bilang? I cut myself while preparing the dinner. Jadi secara tidak sengaja saya melakukannya. Yang saya lakukan itu kepada siapa? Ya kepada diri saya sendiri, bukan orang lain. Tetapi kalau orang lain yang melakukannya, yang cut, ya itu beda lagi ceritanya ya. Ini kita gunakan reflexive pronouns myself karena saya melakukannya dan itu tidak sengaja. Oke? Another example. Adik kita misalnya main sepeda. Tidak sengaja, bukan karena orang lain ya. Dia jatuh. Nah, biasanya kalau dia jatuh, kita kan nanya biasanya kalau di Indonesia ya, apakah kamu sakit? Ya, mana yang sakit? Apakah kamu sakit? Nah, bagaimana kita menanyakan apakah kamu sakit? Nah, apakah are you sick? Kan sakit itu sick. Are you sick? Tentu tidak. Kita tidak menanyakan seperti ini. Itu beda cara nanyanya. Kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia beda ya. Kalau masalah seperti ini reflexive pronouns di sini kita pakai ya. Jadi harusnya did you hurt yourself? Karena bukan orang lain yang melukai dia, dia sendiri secara tidak sengaja, secara kecelakaan. Ya. Jadi apakah kamu terluka gitu? Apakah kamu sakit? Did you hurt yourself? You yourself. Ya. Dia juga bukan ditabrak orang lain ya, tapi dia sendiri yang jatuh. Ya, did you hurt yourself? Begitu ya nanyanya ya. Sama juga kalau misalnya adik kita, misalnya they are playing football, kemudian tabrakan atau jatuh, dua-duanya sakit, ya, nangis-nangis gitu kan. Jadi mereka terluka. For example, injured. Injured artinya terluka. Itu ada D di situ ya. Kalau kata sifat terluka. Tetapi bisa juga injure tanpa D juga kata kerja. Melukai ya. Nah, jadi bagaimana kita menanyakannya? Apakah mereka terluka? Did they injure themselves? They themselves. Jadi bukan orang lain yang melukai mereka, tapi mereka sendiri. Ya. Did they injure themselves? Tidak ada D di situ ya, karena ini verb di sini. Sebagai verb ada did. Nah, the last one with prepositions, dengan kata depan ya. Kita menggunakan ini juga untuk penekanan juga. Nah, untuk preposition ini ada beberapa prepositions. There are many different types of prepositions also we can use, but there are three the most common ya. Ada for, ada to, ada by. Oke? Nah, satu persatu dulu kita lihat for ya. For myself ya. For example, we collected useful information for ourselves. We ourselves. Untuk diri kami sendiri, untuk kami sendiri. Nah, biasanya kita menggunakan for
kalau kita menekankan bahwa it is for your own benefit, untuk keuntungan kamu sendiri, untuk kamu sendiri. Kamu lakukannya karena itu bermanfaat untuk kamu sendiri. For your own benefit. Jadi kita menggunakan for. Okay, another example. They built a small library for themselves. Jadi mereka melakukannya itu untuk kepentingan mereka sendiri. Ya. Okay. She bought a gift for herself. Dia membeli hadiah sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi untuk kepentingan diri dia sendiri. Jadi kalau yang berhubungan dengan kepentingan, ya, jadi kita menggunakan for. Okay. Next one, kita juga bisa menggunakan to. Ya, biasanya to itu kalau misalnya kita mengarahkan sesuatu atau berbicara juga bisa, ya. For example, he turned the camera to himself. Jadi dia mengarahkan kamera ini. Content creator biasanya seperti itu, ya. He turned the camera to himself. Ya. Berbicara juga, are you talking to yourself again? Talk to, ya, yourself. Bisa juga seperti itu. Ya. Bisa juga seperti ini kalau misalnya rahasia. I'll keep the secret to myself. Jadi ini bukan untuk orang lain, ya. Ini to myself. Ini hanya saya untuk saya sendiri aja, ya. Tidak akan dibongkar ini. I'll keep the secret to myself. Okay? Nah, the last one mengenai by. Menekankan bahwa dia sendiri yang melakukannya tanpa bantuan, ya, tanpa bantuan orang lain. For example, I finished the homework by myself. Jadi di sini saya menekankan bahwa saya melakukan PR ini, mengerjakan PR ini tanpa bantuan orang lain. By myself. Ya. Apakah saya bisa bilang I finished the homework myself? Boleh, benar. Oke, sebenarnya artinya sama, hanya beda sedikit saja. Fokusnya saja yang beda. Kalau saya bilang by myself, saya mau menekankan di situ bahwa ini loh saya lakukan sendiri tanpa bantuan. Tetapi kalau tidak ada by di situ, artinya kita mau menekankan bahwa saya yang melakukannya. Bukan masalah ada bantuan atau enggak, tapi kita menekankan bahwa yang melakukannya adalah saya. Tetapi kalau saya bilang by myself, saya mau menekankan bahwa bukan bantuan orang lain. Ya, itu bedanya, ya. Hanya penekanan saja, hanya fokusnya saja bedanya. Ya, you can say I finished the homework by myself atau I finished the homework myself. Both are correct, ya. Itu penggunaan by, ya. Jadi by ini agak-agak sama, ya. They built the tent by themselves. Ya. Jadi mereka membangun, ya, tanpa bantuan orang lain, by themselves. Jadi kita fokusnya ke sana. Bisa juga seperti ini. She traveled to Bali by herself. Nah, mengenai by ini, mengenai tanpa bantuan ini, kalau kita bicara sesuatu yang dilakukan mandiri ini, kita juga bisa mengatakan in another way, ya. She traveled to Bali on her own. Itu artinya sama. Jadi, you can say by herself atau on her own. Jadi kalau saya bilang by herself artinya tanpa bantuan. Tetapi kalau saya bilang she traveled to Bali on her own, artinya juga tanpa bantuan. Dia lebih ke kita bicara bahwa oh dia itu independent, dia itu mandiri, dia bisa melakukannya sendiri. Semua tanggung jawabnya dia sendiri yang menanggung. Kalau misalnya terjadi apa-apa, dia sendiri. Ya, on her own. Ya. Jadi tergantung, ya, bisa juga on my own kalau subjeknya I traveled to Bali on my own. Atau I traveled to Bali by myself, ya. You can also say you traveled to Bali on your own. Jadi itu kembali lagi, ya, I, my, you, your, ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk travel, ya. In many different verbs also you can use on your own, ya. For example, he started a business on his own karena his, ya.
Atau we started a business on our own. Kami sendiri, ya. We can also say they started a business on their own. Jadi itu bicara tentang kemandirian, ya. Jadi paham sampai di sini, ya. Well, seperti tadi yang saya bilang, jangan lupa kerjakan kuis ulangan episode ke-3 sampai ke-6. Dan juga khusus untuk episode ini juga kita ada kuisnya juga, A dan bagian B, ya. A-nya itu pilihan ganda dan bagian B itu kalian harus mengisi, ya. Kalian harus type. Oke? Yeah, I'll see you in the next video. Ciao, ciao.